Timnas Indonesia tengah memasuki era baru di bawah asuhan Patrick Kluivert. Perubahan yang terjadi tidak hanya dalam filosofi permainan, tetapi juga dalam komposisi pemain yang dipanggil. Namun jika diperhatikan, sekitar 95% pemain yang dipanggil masih sama dengan era Shin Tae-yong. Tinggal menunggu bagaimana permainan dan hasil akan diraih di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Yuk kita bandingkan susunan pemain terakhir di era Shin Tae-yong dengan skuad pilihan Kluivert untuk menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam laga terakhirnya melawan Arab Saudi, Shin Tae-yong menurunkan susunan pemain yang mengendalikan kombinasi pemain naturalisasi dan pemain muda berbakat. Dan berikut adalah formasi yang digunakan. Kiper diisi oleh Martin Paes, bagian bek ada nama seperti J.I. Rizky Ridho, Justin Hubner, Sandy Walsh, dan Kelvin Verdong. Bagian gelandang ada Tom Haye, Ivan Jenner, dan Marcelino Ferdinand. Dan penyerang diisi oleh Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun. Di bangku cadangan, Shin masih memiliki opsi seperti Nathan Joaon, Pratama Arhan, Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Shaini Patinama, Hoki Caraka, Nadeo, hingga Eliano Reginders. Skuad ini mencerminkan keseimbangan antara pertahanan kokoh dan serangan yang fleksibel. Sedangkan line up era Patrick Kluivert, ia telah merilis line up Garuda Keling untuk pertandingan melawan Australia dan Bahrain. Patrick Kluivert melakukan beberapa perubahan dan memberikan kesempatan pada beberapa nama baru. Kiper yang dipanggil kali ini ada Nadeo Argawinata, Martin Paes, dan Emando Ari. Posisi bek dipercayakan kepada J.I. Jordi Amat, Nathan Joaon, Mes Hilgers, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Justin Hubner, Kelvin Verdong, Pratama Arhan, Shaini Patinama, Sandy Walsh, Kevin Dix, dan Eliano Reginders. Gelandang diperkuat oleh Tom Haye, Ivan Jenner, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, dan Marcelino Ferdinand. Sedangkan di lini depan atau penyerang akan diisi oleh Ole Romeni, Ragnar Oratmangun, Septian Bagaskara, Rafael Struijk, Hoki Caraka, dan Ramadan Sananta. Menariknya, ada kemungkinan Kluivert akan menerapkan skema 3 back dengan 2 wing back karena padatnya pemain bertahan yang dipanggil. Jika diperhatikan, ada hingga 13 pemain yang berposisi sebagai bek tengah atau bek sayap. Ini memperlihatkan indikasi kuat bahwa formasi 3 back akan menjadi pilihan utama. Selain itu, dilansir dari akun Football Manager Indonesia mengenal taktik yang akan digunakan. Taktik favorit Kluivert selama ini adalah 4-2-3-1 atau 4-3-3. Namun muncul gosip bahwa taktik sebenarnya akan dipegang oleh asisten pelatih Alex Pastor yang lebih menyukai formasi 3-4-1-2. Dengan melatih komposisi pemain yang dipanggil, skema 3 back semakin terlihat sebagai opsi utama yang kemungkinan akan diterapkan di pertandingan melawan Australia dan juga Bahrain. Satu hal yang juga menarik, dilansir dari akun Xpirzaa Idris, ketiga pemain yang belum masuk yakni Emil Audero, Joy Palupesi, dan Dian James tidak akan menggantikan siapapun yang sudah ada di list Garuda Calling. Itu artinya Timnas Indonesia akan membawa total 30 pemain untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Dan mereka bertiga akan diumumkan masuk skuad Timnas Indonesia setelah proses naturalisasi dan perpindahan federasi telah tuntas. Menurut informasi yang beredar, mereka bertiga akan melakukan Sumpah WNI pada hari ini tanggal 10 Maret 2025 di Italia tuh guys. Salah satu nama baru yang menarik perhatian adalah Septian Bagaskara, striker milik Dewa United. Tidak seperti nama-nama lain yang sudah sering mendapat panggilan ke timnas. Ini adalah kesempatan perdana bagi Bagaskara untuk membela Garuda di level internasional. Septian Bagaskara memulai karir profesionalnya bersama Persidikab Kediri pada tahun 2016 sebelum bergabung dengan Persik Kediri pada tahun 2017. Bersama Persik, ia berperan penting dalam membawa klub menjuarai Liga 3 dan Liga 2 yang membuat Persik promosi ke Liga 1. Pada tahun 2018, ia sempat dipinjamkan ke Persekat Tegal, di mana ia mencetak 10 penampilan dan mencetak 3 gol. Setelah itu, ia bergabung dengan Rans Nusantara, mencatat 31 penampilan dan mencetak 4 gol. Sejak tahun 2023, ia bermain untuk Dewa United, tampil dalam 44 laga dan mencetak 9 gol hingga Maret tahun 2025.
Bagaskara pertama kali dipanggil ke timnas Indonesia U23 pada tahun 2019 dan melakoni debut pada 7 Juni tahun 2019 melawan Thailand U23 di ajang Merlion Cup 2019. Meskipun bukan pilihan utama klubnya, Bagaskara telah membuktikan diri sebagai super sub yang mematikan. Menurut catatan transfer market, ia telah bermain dalam 25 laga Liga 1 musim 2024-2025 dengan hanya 5 kali menjadi starter. Namun dalam perannya sebagai pemain pengganti, ia tetap mampu mencetak 7 gol dan 1 assist. Salah satu golnya yang menjadi penentu kemenangan Dewa United atas Persib Bandung di pekan ke-19 Liga 1 musim 2024-2025. Performa impresifnya ini tidak luput dari perhatian Patrick Kluivert yang menyaksikan langsung pertandingan Dewa United versus Persija pada 8 Februari 2025. Pemanggilan Bagaskara tentu menjadi kejutan menarik bagi timnas Indonesia. Akankah ia mampu bersinar dan menjadi bagian penting dari skuad Kluivert? Menarik untuk ditunggu ya guys. Kita doakan untuk timnas Indonesia, semoga bisa mengembang 6 poin di laga versus Australia dan Bahrain. Gimana menurut kalian guys?